Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama yang biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Kimia Organik 2 atau biasa disingkat KO2 ini, saya akan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon yaitu mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Oke, jadi ini saya bagi menjadi dua materi ya. Di materi pertama ini saya akan menjelaskan mulai dari basicnya dulu. Mulai dari definisinya, apa itu senyawa alkana, alkena, alkuna, lalu seperti apa strukturnya, dan juga sifat-sifat kimianya. Kira-kira seperti itu. Sebelum saya menjelaskan materi, mari kita tonton dulu video singkat mengenai hydrocarbon and alkanes atau ya di mana sumbernya itu adalah dari GCSE Chemistry YouTube channel. Oke, mari kita tonton dulu video singkat ini. In today's video, we're going to take a look at hydrocarbons, and specifically at alkanes. First though, it's worth understanding that this whole area of chemistry is known as organic chemistry, which just means that it's all about compounds that contain carbon. You'll see over and over again in chemistry that carbon is a really useful element for making large compounds, because each atom of carbon can form 4 strong bonds, with the most common atoms to be bonded to being either other carbon atoms or hydrogen atoms. Now, lots of molecules only contain these two elements, and collectively we refer to all of these molecules as hydrocarbons, which we can define as any compound that's formed from carbon and hydrogen only. So this molecule, which is called butane, is a hydrocarbon, but this similar molecule, called butanol, isn't a hydrocarbon, because it also has an oxygen atom. The most simple type of hydrocarbons are a group called alkanes, and you need to know the first 4 in the series. The smallest is methane, which contains just a single carbon atom bonded to 4 hydrogens, because remember, carbons always have 4 bonds. Then we have ethane with 2 carbons and 6 hydrogens, propane, which is C3H8, and butane, which is C4H10. Now, if you look at all of these compounds, you'll see that they grow by 1 carbon and 2 hydrogens each time, but otherwise they're pretty much the same. We call groups of organic compounds like this homologous series, and it means that they all have similar properties, and so react in a similar way. It also means that we can write a general formula, which describes the entire series, and in the case of alkanes, the general formula is CnH2n plus 2. This might look a bit complicated, but all it means is that if the compound contains n carbon atoms, then it will contain 2 times n plus 2 more atoms of hydrogen. So if we had an alkane with 3 carbon atoms, like propane, then n would be 3. So it would have to have 2 times 3 plus 2 hydrogen atoms, so 8 hydrogens, which would give it the formula C3H8. Now, you only need to remember these first 4, but you could be asked to use this general formula to work out the molecular formula of much larger ones. For example, octane is an alkane with 8 carbon atoms. What is its molecular formula? Well, we know that for octane, n will be 8, because that's how many carbons it has. So it must have 2 times 8 plus 2 hydrogens, which gives us 16 plus 2, or 18. So its molecular formula would be C8H18. Before we finish, we just need to mention that one of the key features of alkanes is that they're saturated compounds, which means that every carbon atom has 4 single covalent bonds. There aren't any double bonds.
For example, if we were to take this molecule of propane and change one of these single bonds to a double bond, then each of the carbons involved would have to lose a hydrogen, and what would have left would no longer be an alkane. Instead, we would class it as an alkene, which we'll see when we take a look at cracking hydrocarbons in a later video. In our next video though, we'll stick with alkanes by taking a look at their properties and seeing how to write equations for their combustion. Anyway, that's all for now. So if you enjoyed it, then do tell your friends about us, and we'll see you next time. Oke, itu kira-kira sekilas mengenai hidrokarbon dan juga senyawa alkana ya. Ya, cukup jelas, tapi akan saya jelaskan lebih lanjut di materi ini. Yang pertama adalah mengenai alkana itu sendiri. Jadi, senyawa alkana itu adalah senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon saja ya. Yang rantai C-nya itu hanya terdiri dari ikatan kovalen tunggal saja. Alkana ini sering disebut sebagai hidrokarbon jenuh atau di video tadi saturated hydrocarbon. Karena jumlah atom hidrogen dalam tiap-tiap molekulnya itu maksimal. Jadi terisi semua di tiap tiap senyawanya hidrokarbonnya ini. Nah, kenapa kita harus memahami tata nama alkana? Itu sangat vital karena itu akan menjadi dasar penamaan senyawa-senyawa karbon lainnya. Jadi basicnya itu adalah alkana ini, tapi merupakan yang paling penting juga untuk penamaannya. Oke, sifat-sifat alkana kira-kira seperti ini. Pertama, itu adalah hidrokarbon jenuh ya, sesuai dengan yang saya jelaskan barusan. Atau, tidak ada ikatan atom C rangkap sehingga jumlah atom H-nya itu maksimal. Yaitu dengan rumus CnH2n plus 2. Lalu, alkana ini disebut golongan parafin karena afinitasnya kecil. Sedikit gaya gabungnya. Lalu termasuk senyawa yang sukar bereaksi. Lalu bentuknya, alkana dengan rantai C1 sampai C4, ini jumlah karbonnya ya, ada yang 1C sampai ada yang 4C. Pada suhu kamar itu suhunya adalah gas. C4 sampai C17 adalah cair. Lalu di atas C18 itu pada suhu kamar adalah padat. Ini pada suhu kamar maksudnya ya. Lalu titik didihnya itu akan semakin tinggi bila si unsur C-nya bertambah banyak. Dan bila jumlah atom C-nya sama, maka yang bercabang itu memiliki titik didih yang lebih rendah gitu. Dari sifat kelarutan, alkana ini mudah terlarut dalam pelarut nonpolar. Massa jenisnya untuk alkana ini akan naik seiring dengan penambahan jumlah unsur C. Jadi semakin banyak unsur C-nya, maka massa jenisnya akan semakin naik juga. Dan terakhir, alkana ini merupakan sumber utama gas alam dan juga petroleum atau minyak bumi. Oke, itu kira-kira mengenai sifat alkana secara generalnya. Berikutnya adalah tata nama alkana. Jadi, untuk menentukan alkana, ada 3 langkah utama, yaitu kita tentukan dulu rantai induknya, baru kita tentukan rantai cabangnya. Baru dari situ kita hitung jumlah C di rantai induk dan cabangnya. Barulah terakhir, kita beri nomor pada rantai induk sehingga rantai cabang menempel pada atom C yang paling kecil. Jadi utamakan yang utama itu ini. Kita tentukan dulu mana rantai induknya yang paling panjangnya. Lalu dari situ tentukan cabangnya di mana saja dan usahakan cabangnya itu menempel pada atom C yang paling kecil. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini ada 2 jenis penomoran, ada yang benar, ada yang salah. Yang benar adalah seperti ini. Jadi kita kalau mengambil rantai yang paling panjang, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari pentana ini kita ambil yang paling dekat dengan cabangnya, yaitu cabang metil ini. Sehingga bisa kita namai 2-metil pentana gitu. Yang salah adalah seperti ini. Jadi bukan kita mengambil yang paling jauh. Sehingga kalau seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 pentana juga. Tapi cabangnya di nomor 4. Jadi 4-metil pentana. Ini salah. Harusnya kita ambilnya di nomoran yang paling mendekati si nomor yang paling kecil atomnya. Jadi 2 ya lebih kecil dari 4, makanya 2 inilah yang benar. Sedangkan 4 ini karena ini diambil sebagai nomor C yang pertama, si cabangnya menjadi terlalu terlalu jauh gitu dari atom C yang paling kecilnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kita ambil cabangnya dari yang atom C yang paling kecilnya, yaitu dari 2 metil ini, bukan 4 metil ini. Oke?
Next, ini beberapa contoh untuk penamaan senyawa alkana. Yang pertama, nah ini. Sama, jadi basicnya kita juga cari dulu senyawa mana yang merupakan, bukan senyawa mana, mana yang merupakan rantai induknya atau yang paling panjang. Jadi di sini kan bisa tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata yang ada 8C inilah yang paling panjang, makanya ini adalah oktana 8C gitu. Lalu barulah dari situ kita tentukan si rantai cabangnya yang mana saja. Ternyata ada di C3, ada di C4, ada di C6. Nah, yang mana yang pertama? Yang pertama itu adalah etil, karena lihat dari alfabetisnya. Etil itu lebih dahulu dibanding metil. E lebih dahulu kan, A, B, C, D, E, baru M setelah E-nya ini. Makanya, dalam penamaannya, si 4 etil ini pertama, barulah cabang yang berikutnya, yaitu 3 dan 6 di metil, karena ada 2 cabang metil. Baru rantai utamanya, yaitu oktana. Oke? Contoh berikutnya. Nah ini. Sama, kita tentukan dulu mana rantai induknya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berarti heksana. Lalu kita tentukan cabangnya. Ini ternyata ada 2. 2,4. Ada 2 metil, makanya 2,4 dimetil. Heksana. Oke, satu lagi. Jadi ini juga sama, tentukan rantai induknya yang mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 berarti heptana. Tentukan cabangnya, ternyata ada di C nomor 3 gitu. Nah, 3, 3, dan 5. Karena ada 3 yang metil, maka kita bisa hitung sebagai 3,3,5 trimetil. Karena ada 3 metilnya. Heptana untuk rantai induknya. Oke, cukup simpel asal kita tahu bisa membedakan dan bisa mengidentifikasi sih, bukan bedakan, mana yang rantai induk, mana cabangnya, dan bagaimana cara kita menamainya. Sesimpel itu ya. Berikutnya, untuk alkena dan alkuna. Jadi alkena dan alkuna itu adalah hidrokarbon yang tak jenuh, di mana H-nya itu kurang dari 2N+2, tidak penuh gitu jumlah H-nya. Nah, alkena itu adalah hidrokarbon yang mengandung ikatan CC double bond atau ganda 2 gitu. Namanya adalah alkanes. Jadi kalau alkane itu alkanes ya bahasa Inggrisnya, kalau alkena alkanes. Rumusnya CnH2n, nggak pakai plus 2 di sini. Sedangkan alkuna itu adalah hidrokarbon yang mengandung ikatan CC triple bond atau ganda 3. Jadi ada 3 ikatan 3 ikatan ganda 3, bukan 3 ikatan. Iya, 3 ikatan C, triple bond seperti ini. Nama Inggrisnya adalah alkynes. Oke. Rumusnya adalah CnH2n-2. Jadi lebih kecil lagi dibanding alkena ini untuk alkuna. Oke, next. Sifat-sifat alkena kira-kira seperti ini yang umumnya. Alkena merupakan hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 2 atau double bond. Alkena disebut juga olefin atau dengan katanya pembentuk minyak. Secara sifat fisiologis itu lebih aktif, yaitu misalnya sebagai obat tidur, di mana contohnya adalah 2-metil-2-butena. Sifatnya hampir sama dengan alkana, tapi lebih reaktif. Kalau alkana kan tidak terlalu reaktif. Kalau alkena itu lebih reaktif dibanding alkana. Sifat-sifat lainnya, bentuknya adalah sebagai gas yang tak berwarna, dapat dibakar, memiliki bau yang khas, dan eksplosif dalam udara. Pada konsentrasi 3-34%. Yang terakhir, terdapat dalam gas batubara, biasa pada proses crackingnya. Itulah kira-kira alkena di sini. Oke, next, sifat-sifat alkuna. Jadi, alkuna ini merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki minimal satu ikatan rangkap 3 atau triple bond. Seperti ini, C triple bond. Sifat-sifatnya itu hampir sama dengan alkena, tapi lebih reaktif lagi dibanding alkena. Jadi, kalau dari kereaktifan, alkuna ini paling reaktif, lalu berikutnya alkena, baru alkana. Lalu, alkuna yang sukunya rendah pada suhu kamar itu akan berwujud gas. Ya, mengandung minimal 5 atau lebih atom karbon, wujudnya gas juga gitu. Oke. Lalu, alkuna itu memiliki massa jenis lebih kecil dari air. Alkuna tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik yang nonpolar, seperti misalnya ether, benzena, dan karbon tetraklorida.
Titik didihnya untuk alkuna ini makin tinggi seiring bertambahnya jumlah atom karbonnya, tapi akan rendah apabila terdapat rantai samping atau cabangnya gitu. Semakin banyak cabang, titik didihnya akan semakin rendah. Tapi titik didih alkuna ini sedikit lebih tinggi dari alkana dan alkuna yang berat molekulnya hampir sama. Jadi kalau berat molekulnya hampir sama, titik didih alkuna itu akan sedikit lebih tinggi dibandingkan alkana gitu. Oke. Itu untuk sifat-sifat alkena dan alkuna. Berikutnya adalah tata nama. Alkena dan alkuna itu sebenarnya hampir sama ya untuk menentukan namanya. Yang pertama, tentukan rantai induk dan rantai cabangnya. Ini udah rule of thumb-nya atau golden rule-nya ya. Jadi tentukan rantai induk, baru kita tentukan rantai cabangnya. Lalu berikutnya kita hitung jumlah atom C pada rantai induk dan rantai cabangnya. Yang terakhir yang paling penting, kita berikan nomor pada rantai induk berdasarkan jumlah atom C dan juga posisi ikatan rangkap 2 atau rangkap 3-nya pada atom C dengan nomor yang paling kecil. Jadi yang tricky-nya itu di sini, kita harus bisa memberi nomornya itu pada atom C yang paling kecil yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2 atau 3-nya gitu. Oke. Contohnya ini. Sama seperti tadi, ada yang salah, ada yang benar untuk penamaannya. Yang salah adalah ini kita menentukan rantai utamanya itu di sini ya. 1, 2, 3, 4. Jangan ada double bond, tapi double bondnya ini malah di akhir sehingga dia akan semakin jauh dengan yang namanya cabangnya, sehingga ini namanya menjadi 2 metil butena, tapi butenanya itu ada di atom C 3 dan 4, sehingga ini terlalu jauh dari cabangnya dan juga bukan merupakan C dengan nomor paling kecil. Yang benar adalah kita memberikan nama dari yang paling dekat dengan double bondnya, yaitu C1 di sini, C2 di sini, C3 di sini, C4 di sini. Jadi di sini namanya menjadi 3 metil butena gitu. Oke, karena yang paling kecil itu yang paling dekat dengan double bondnya. Oke, itu kira-kira untuk alkena. Kalau alkuna, kira-kira seperti ini. Hampir sama, jadi intinya kalau di alkuna kita juga sama, kita mengambil atom C-nya itu atau nomornya itu yang paling kecil untuk yang triple bond-nya. Kalau di sini masalahnya ini penamaannya. Jadi ini adalah 3 metil 1 butuna, bukan 2 metil 3 butuna. Bukan seperti itu penamaannya, tapi kita lihatnya dari ini dulu, metilnya dulu, di C ketiga, baru kita masuk ke butunanya ini. Kalau angka 1 biasanya ini nggak usah pakai 1 juga nggak masalah, jadi bisa dibilang 3 metil butuna saja. Yang berikutnya, ini namanya adalah 4 metil, ini metil cabangnya di sini, karena ini rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 3 metil 4 heksana. Bukan seperti itu. Jadi yang kita lihat fokusnya adalah rantai utamanya itu adalah heksana. Heksuna ya ini, mohon maaf, bukan heksana. Jadi 2 heksuna, 4 metil 2 heksuna. Mohon maaf ini typo. Oke. Ini bukan heksana tapi heksuna karena ini triple bond. Jadi ini adalah alkuna. Oke. Next. Ini ketinggalan. Oke. Jadi ini untuk contoh soal untuk latihan ya, senyawa alkena dan alkuna. Jadi, loh, ini kok nggak ada namanya, Pak? Jadi untuk soal latihan kalian. Jadi untuk dipelajari lagi, senyawa-senyawa dan struktur ini alkena dan ini alkuna, namanya apa? Silahkan dicari jawabannya ya. Jadi ini misalnya di sini ada 2 metil dan ada 1, 2, 3, 4 butena gitu ya. Jadi namanya adalah, silahkan dijawab. Oke, itu kira-kira sedikit latihan dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.